Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soran Al-Barizi. Saya dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan saya dari kampus Politeknik Engineering Indorama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir dalam mata kuliah dasar keamanan komputer yang membahas tentang email security. Dan kali ini terima kasih juga pada Bapak Halimil Fati Eskom Memkom yang sudah membimbing saya dalam penyusunan laporan ini, dan mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kayak email itu sebenarnya rapuh banget kalau nggak dijaga. Banyak serangan cyber yang kayak phishing, pencurian data yang masuk lewat kotak email kita. Nah, masalah paling umum adalah spam. Teman-teman pasti tahu kan, spam itu yang pesan-pesan yang aneh lah gitu ya. Nah, selain memenuhi memori spam tersebut, spam juga sering disisipi virus berbahaya gitu kayak. Nah, dalam proyek ini tuh tujuannya saya ditantang untuk bangun server sendiri yang gak cuman bisa kirim email doang, cuman juga saya juga bisa menangani permasalahan tersebut gitu. Tapi punya otak untuk menyaring pesan-pesan sampah itu gitu, untuk menanganinya. Dan kemudian sebelum kita bongkar bagian implementasinya, kita harus tahu dulu rahasia di balik email tersebut. Jadi ibaratkan ngirim surat fisik, kita butuh kayak tukang posnya seperti SMTP. Namanya itu Simple Mail Transfer Protocol ya. Yang mana itu tugasnya kayak mengantar jemput atau penyambung lah ya. Nah, habis itu ada IMAP dan POP3, yang mana tempat menyimpan email sebelum kita baca gitu, kayak disaring terlebih dahulu sebelum kita baca, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya MUA, contoh Square Mail gitu, yang nanti kita pakai sebagai tampilan webnya. Nah, di sini saya pakai Postpeak. Jadi Postpeak itu seperti ini, teman-teman. Bayangkan Postpeak itu kayak jasa kurir paling cepat, paling gesit dan aman buat kirim paket gitu. Paket email kita. Nah, terus ada Dopecode yang tugasnya tuh merapihkan email yang masuk ke kotak surat kita masing-masing. Dan yang paling spesial ada Spam Assassin. Nah, Spam Assassin itu apa sih? Nah, spam assassin itu secara harfiah spam atau email sampah yang masuk ke email kita gitu. Nah, itu tuh dibunuh atau jadi benteng lah, si spam assassin ini jadi benteng untuk menghadang spam tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada spam yang pesan yang mencurigakan, nah si spam assassin itu langsung bertindak gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Ya, bayangkan aja dia satpam pinter lah yang bawa checklist kayak gitu. Setiap ada email datang dia periksa gitu kan. Kalau misalkan si email tersebut mencurigakan, si satpam ini bakal bilang stop, ini spam gitu kan, kayak ngasih peringatan seperti itu, dan langsung ditandai biar nggak bisa masuk gitu ke mail kita gitu, mail utama kita. Nah, kemudian mungkin kita langsung lanjut ke tugas pendahuluan kita ya. Mulai sabar ya teman-teman. Nah, mari kita mulai ke tugas pendahuluan kita ya teman-teman. Yang mana nomor 1 itu gimana sih caranya kerja mail server. Jadi mail server ini kayak untuk mengelola komunikasi email
antara pengirim dan penerima. Jadi pada saat si pengirim email ini tuh menulis dan mengirim email melalui aplikasi email, dan server tuh memproses email menggunakan SMTP dan kemudian meneruskannya ke servernya si penerima. Dan kemudian si penerima email itu tuh dari servernya menyimpan email pengirim, kemudian penerima mengambil dan membacanya gitu, dan menggunakan IMAP atau code free, tergantung apa yang metodenya yang dipilih gitu. Nah, kemudian lanjut nomor 2, yaitu sebutkan berapa software yang dipakai untuk mengamankan email dari spam dan virus. Nah, sini ada beberapa ya softwarenya teman-teman. Yang pertama yang tadi spam assassin, yaitu untuk mencegah atau untuk menghadang spam tersebut gitu. Dan kemudian di sini ada Amapis yang mana berfungsi untuk menyaring si email tersebut pas masuk atau keluarnya gitu. Dan kemudian ada mail gateway filter. Nah, ini juga tidak jauh, kurang lebih sama ya teman-teman, untuk menyaring juga gitu sebelum masuk ke server utama dengan memeriksa subjeknya atau headernya gitu. Dan kemudian ada antivirus yang namanya ClamAP gitu teman-teman. Antivirus ini open source yang mana untuk memindah email gitu, untuk memindah email dan lampiran dari virus dan malware gitu. Dan kemudian ada mail scanner untuk memindah email, memindah ya teman-teman. Nah, dari virus ini dan konten berbahaya sebelum diterima pengguna tuh di scan dulu gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian topologi. Nah, di topologi kali ini saya akan menjelaskannya teman-teman. Jadi ini menggambarkan alur pengiriman dari pengirim sampai diterimanya. Nah, pertama dari pengirim itu mengirimkan email ke mail server. Nah, di mail server ini diproses oleh SMTP, IMAP atau POP3 gitu. Nah, kemudian dikirimkan oleh ketiga ini tuh ke server penerima. Nah, udah di server penerima diteruskan lagi ke penerimanya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini saya menggunakan VMware ya untuk aplikasinya, menggunakan VMware. Di sini pertama kita melakukan penginstalan dulu. Jika teman-teman tidak punya, diinstal dulu VMware-nya, yang mana untuk memasangkan atau untuk menggunakan Linux Ubuntu Server. Nah, di sini pertama kita memilih Ubuntu 64 bit. Kemudian di alokasi sumber daya di sini ada beberapa ya teman-teman. Dari hard disknya kita 40 GB, kemudian servernya kita pilih NAT ya teman-teman. Dan kemudian di sini ada beberapa konfigurasi untuk masuk ke Ubuntu server gitu. Jadi kita pas memilih NAT itu IP kita tuh dikonfigurasikan, yang mana di sini saya menggunakan IP 192.168.38.0. Nah, dengan subnet masknya 255.255.255.240. Dan kemudian di sini ada instalasi sistem operasi Ubuntu server. Nah, teman-teman yang belum melakukan instalasi, dipersilahkan instalasi terlebih dahulu untuk Ubuntu server kali ini. Nah, oke, kita lanjut aja. Di sini seperti biasa ya, konfigurasinya untuk penyimpanannya, untuk mengatur IP-nya, untuk network connection-nya gitu. Untuk mengatur dari NAT tadi disambungkan ke Ubuntu server yang sebelumnya mengatur IP tersebut. Dan kemudian kita lanjut saja ke bagian implementasinya ya teman-teman. Nah, ini di bagian implementasinya, pertama teman-teman itu harus melakukan update terlebih dahulu untuk memaksimalkan
penggunaan si Linux Ubuntu ini. Kemudian setelah diupdate Ubuntunya, jika sudah diupdate, maka kita akan melakukan instalasi Postfix. Nah, karena saya udah melakukan instalasi Postfix, teman-teman bisa melakukan instalasi Postfix ya teman-teman. Nah, kemudian pada saat di tengah-tengah tuh muncul seperti ini teman-teman. Nah, muncul Postfix configuration. Kita di sini memilih internet site aja, internet site dulu. Jadi si ini tuh untuk melakukan pengiriman atau menerima email melalui internet, jaringan internet. Nah, jika udah maka lakukan pilih OK. Nah, kemudian di bagian Postfix ini kan tadi kita udah melakukan Postfix. Nah, ada Postfix configuration namanya. Di sini kita memasukkan domain kita, domain bebas ya teman-teman. Yang penting ada .com-nya gitu. Ini disarankan karena lebih mudah aja gitu, biar mempermudah kita aja. Di sini contohnya albar.com. Dan kemudian setelah selesai kita akan melakukan install nmap gitu untuk selanjutnya. Nah, saya juga sudah melakukan install nmap. Kemudian kita akan melihat apakah nmap tersebut sudah terinstall. Nah, teman-teman, di sini ada 25 TCP Open SMTP, yang mana port 25, state-nya open, service-nya SMTP, yang mana udah bisa digunakan atau udah siap melakukan pengiriman melalui internet ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan restart untuk Postfix tadi untuk menjalankannya teman-teman. Jadi setelah diinstal kita harus merestart terlebih dahulu gitu untuk memaksimalkan penggunaannya. Dan kemudian jika teman-teman sudah merestart, maka kita akan melakukan menambahkan add user baru untuk melakukan percobaan. Nah, di sini saya sudah menambahkan juga ya teman-teman, add usernya Wahyu dan Kulsum. Nah, pada masing-masing ini tuh teman-teman tambahkan password juga ya. Dan untuk kelengkapannya boleh di skip juga kayak full name. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan. Kita akan melakukan percobaan mengirimkan data dari user Wahyu dengan menggunakan port 25. Kita sudah telnet localhost 25. Nah, mail from Wahyu, dari Wahyu, kemudian RCPT atau ke Kulsum. Nah, jika sudah, kita akan mengirimkan datanya. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ini ya teman-teman, kita simpan titik lalu quit untuk mengembalikan. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pengecekan kepada dari user Kulsum ya. Nano perintah tersebut nih menggunakan text editor nano var spool mail Kulsum. Oke, nah dari sini kita masuk ya teman-teman. Kamu mau gak jadi pacar aku? Nah, ini menandakan pengiriman berhasil ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, yaitu pada tahap selanjutnya, pengguna bisa menginstal IMAP supaya bisa mengakses dan membaca dan mengelola email yang disimpan di server secara fleksibel dengan menggunakan perintah berikut. Nah, jika
teman-teman belum melakukan perintah berikut, maka lakukan terlebih dahulu apt get update, apt get install courier IMAP. Nah, jika sudah, maka kita di pertengahan ada juga muncul tampilan seperti berikut. Jadi di tampilan ini teman-teman pilih no aja untuk menghindari pembuatan file yang sia-sia ya, yang tidak akan digunakan. Jika sudah, maka kita akan mengecek lagi dengan nmap localhost. Aplikasi IMAP itu sudah aktif. Nah, terbukti ya teman-teman, port 143. Jika ada port 143, maka si IMAP ini telah terinstall dan bisa digunakan lewat internet. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya pengguna bisa membuat 2 user baru dengan perintah sama seperti sebelumnya. Nah, teman-teman juga harus membuat user baru, yang mana saya sudah membuat yang di sini ada Jaki dan Kokom. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan direktori mail dir bersama peraturan hak akses masing-masing user, sehingga sistem mail server dapat menyimpan dan mengelola email pengguna dengan benar sebelum layanan IMAP atau POP3, yaitu protokol penerima email di IMAP menyimpan email tetap di server POP3 mengunduh email ke perangkat pengguna dijalankan. Nah, jika teman-teman belum, saya di sini sudah melakukan ini ya teman-teman, melakukan membuat direktori mail dirnya. Kita cek ls/home/kokom. Coba kita lihat. Nah, sini kita mail dir udah buat ya teman-teman dengan perintah berikut nih. Nah, kemudian kemudian jangan lupa juga si mail dir tersebut tuh dipindahkan ke jangan lupa juga teman-teman dengan menggunakan chwon atau change owner untuk melakukan pengalihan hak akses ya kepada si user ini supaya tidak di dalam root gitu, tidak sama root. Maka jika sudah, selanjutnya lakukan edit file pada etc postpic main cf menggunakan text editor nano dan tambahkan perintah baru supaya semua email yang terkirim disimpan di direktori mail dir dengan menggunakan perintah berikut. Nah, kita akan melakukan dengan nano etc postpic main config. Ini confignya teman-teman. Confignya kita akan menambahkan di yang pertama di paling bawah mail dir. Nah, ini teman-teman, home mailbox mail dir. Jadi supaya setiap email tuh diarahkan ke si direktori mail dir yang telah kita buat tadi. Jika sudah, maka ctrl-o, ctrl-x ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, maka lakukan restart postpic lagi teman-teman seperti sebelumnya dengan perintah berikut etc init the postpic restart. Kemudian pengguna perlu memastikan kembali melakukan tes koneksi melalui jaringan localhost 25 seperti sebelumnya. Nah, jika sudah seperti sebelumnya juga, kita melakukan pengecekan lagi, percobaan lagi dari user terbaru tadi ya teman-teman. Jika sudah, maka kita akan melakukan cek pada telnet localhost 143 dan perintah selanjutnya adalah untuk login menggunakan user kokom beserta passwordnya. Jadi login kokom sama passwordnya diketikkan ya teman-teman. Lalu setelah login menggunakan user kokom, maka lanjutkan untuk melihat isi pesan dengan select box atau mengambil inboxnya. Kemudian cari melihat isi pesan mail dikirim oleh Jaki menggunakan perintah berikut. Fetch 1 berarti mengambil
mail yang pertama RFC822, dan kemudian jika sudah terbaca maka pengguna bisa menyelesaikan dan keluar dari server tersebut menggunakan perintah berikut. A. Logout. Untuk logoutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan melakukan pengecekan terhadap pesan yang sudah terbaca dan disimpan di direktori core menggunakan perintah berikut. Nah, kita akan coba lakukan cd home kokom-mail.core ls-l. Nah, di sini sudah dari kokomnya itu sudah tidak lagi berkaitan dengan root, tapi dia sudah mempunyai hak aksesnya sendiri gitu. Nah, untuk pada tahap selanjutnya adalah coba lakukan pengiriman email berbasis web melalui Square Mail. Jika belum, teman-teman install dulu apache php postfix dopecode imap dopecode pop3-nya. Nah, jika sudah, maka kemudian selanjutnya jika lakukan penginstalan update lagi pada Ubuntu server tersebut. Selanjutnya sistem sudah diperoleh ke web server apache 2 sudah terpasang direktur untuk webmail sudah disiapkan, lalu gunakan metode berikut untuk mengunduh paket Square Mail dari situs resminya. Nah, dengan perintah tersebut ya teman-teman, dan jika ada permasalahan maka teman-teman bisa mendownloadnya versi yang lebih rendah ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah berhasil tanpa error, ekstrak file tersebut, si Square Mail tadi diekstrak. Nah, setelah diekstrak, pindahkan direktori Square Mail ke direktori HTML supaya bisa diakses di browser. Nah, jika sudah dipindahkan, maka sekalian juga ganti namanya karena terlalu panjang ya teman-teman, dengan perintah seperti ini: mp lagi nama lama dan nama baru. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengkonfigurasi file Square Mail pada conf.pl ke Perl yang mana berfungsi untuk menjalankan skripnya. Nah, jika sudah muncul seperti berikut, maka teman-teman bisa melakukan pilih nomor 1 terlebih dahulu. Kemudian dengan organization name-nya bebas ya teman-teman. Saya melakukannya dengan PT Albar. Nah, jika sudah, maka ubah untuk opsi pertama yang telah dipilih menjadi nama yang menggunakan yang teman-teman butuhkan. Kemudian jangan lupa shape tuh dengan S ya teman-teman. Lalu untuk kembali lagi dengan R. Jika sudah, kita lakukan dengan memilih opsi kedua. Kemudian di opsi kedua itu di domainnya sesuaikan dengan domain postfix yang tadi teman-teman buat. Nah, jangan lupa juga di bagian localhost 143 dan localhost 25 itu sudah ada ya teman-teman, sudah aktif ya di bagian postfix sama IMAP-nya. Nah, jika sudah selesai maka kembali ke menu utama dan pilih nomor 4. Di nomor 4 jika sudah, maka di bagian halaman 11 yang mana allow server side sorting itu teman-teman harus dibuat true ya teman-teman. Jika sudah selesai maka lanjutkan mengkonfigurasi server supaya Square Mail bisa diakses yang tadi ya teman-teman, dengan chone atau perintah ini berfungsi untuk menjadikan owner atau menjadi pemilik directory min-r atau recursive yang artinya tidak terbatas. Nah, selanjutnya pengguna akan mengedit file konfigurasi untuk domain dengan menggunakan perintah berikut: nano etc apache sites main conf. Nah, di sini teman-teman bisa isi ya, disesuaikan si ininya. Kemudian
Jika terkendala isi filenya kosong, maka pengguna bisa mengetikkan secara manual. Jadi teman-teman bisa mengetikkan secara manual ya jika tidak ada gitu. Selanjutnya ikuti perintah berikut untuk memperbaiki konfigurasi email pada keempat user. Nah, jika sudah maka ikuti aja ya teman-teman. Untuk selanjutnya jalankan perintah berikut untuk membuat folder khusus untuk digunakan Squirmail. Nah, di sini teman-teman membuat directory baru lagi menggunakan mkdir dari data dan attach untuk data dan lampirannya. Setelah sudah membuatnya, lalu kita cek teman-teman di bagian Squirmail apakah sudah ada, dan nah sudah ada ya teman-teman. Jika sudah, maka teman-teman bisa mengakses alamat web browser menggunakan halaman login Squirmail. Nah, langkah ini untuk memastikan bahwa layanan webmail sudah berjalan dengan baik. Maka kita akan mencoba login ya teman-teman menggunakan Squirmail tersebut. Nah, di sini kita masukin user yang telah kita buat tadi, Wahyu. Nah, sudah masuk, lalu kita akan lakukan percobaan yang mana ke Kokom ya teman, Kokom, dan menggunakan domain kalian. Kemudian subjeknya kita lakukan testing.com. Ini tes dari Wahyu untuk isi pesannya. Lalu kita send teman-teman ya. Oke. Kita lihat di send testing.com. Oke, dan kita lihat di bagian si Kokom. Apakah ada? Nah, di sini sudah terkirim ya teman-teman. Testing.com, mari kita lihat. Nah, ini tes dari Wahyu, maka si Postpic berhasil dijalankan. Kemudian di sini teman-teman bisa melakukan pemblokiran ya teman-teman, memblokir di bagian attach Postpic header check. Nah, ini untuk memblokir from Wahyu yang subjeknya judul ya teman-teman, judul di reject. Nah, jika sudah, maka selanjutnya di bagian body check kalau ada kata sial maka diblokir. Nah, jika sudah melakukan pengeditan itu, kemudian si body check sama header checknya dimasukkan ke config-nya Postpic ya teman-teman, di paling bawah, yang mana disimpan di paling bawah di seperti foto berikut. Jika sudah, maka lakukan percobaan. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, yang bagian kiri subjeknya judul ini error karena sudah di reject. Di bagian kanan ini juga sama, di bagian Wahyu dan di bagian Kokom juga sama. Kemudian di sini kita melakukan di bagian bodinya ada kata sial. Nah, di sini juga error teman-teman, dan ternyata berhasil diblokir kata-kata tersebut. Jadi kita bisa mengaturnya teman-teman dengan menggunakan header check dan body check, dimasukkan ke konfigurasi Postpic tersebut. Lalu kemudian kita akan melakukan spam assassin ya, percobaan spam assassin. Teman-teman bisa install terlebih dahulu spam assassinnya. Jika belum diinstal maka install terlebih dahulu. Nah, jika sudah diinstal,
maka teman-teman bisa melakukan konfigurasi di spam assassin di lokal config-nya. Seperti di sini rewrite header subject spam. Jika ada spam maka dialihkan namanya menjadi spam. Seperti ini teman-teman. Header subject spam. Nah, jika sudah lakukan update untuk refresh user add spam bin flash, user bin spam assassin, grep spam d, etc password. Nah, jadi di sini tuh agar mampu mengenali pola spam terbaru. Kemudian buat akun khusus layanan dengan perintah user add yang tadi yang berfungsi sebagai user non login untuk menjalankan proses spam assassin lebih aman tanpa akses ke shell ke sistem. Nah, selanjutnya di nano etc postfix master c config, di situ teman-teman bisa melakukan menambahkan smtp init n y smtpd min o connect filter spam assassin. Jadi mengkonekkan filternya ke dalam spam assassin tersebut, dan kemudian menambahkan di paling bawahnya, nanti teman-teman di paling bawah flash. Nah, seperti ini ya, seperti contoh ini teman-teman. Setelah itu jalankan perintah sudo systemctl restart postfix untuk merestart spam assassin yang telah diinstal supaya berjalan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lakukan pengaktifan layanan spam assassin dengan membuka file konfigurasi etc default spam assassin menggunakan text editor nano, lalu mengubah nilai enable 1, memastikan bahwa server spam otomatis saat sistem aktif. Baris spam home dihapus karena dapat menyebabkan error. Nah, seperti ini ya teman-teman penampilannya di dalam nano tersebut. Enable, dan kemudian tambahkan ini juga ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah, restart kembali spam assassin tersebut untuk memulai ulang, untuk men-save-nya lah, untuk refresh-nya. Kemudian lakukan sudah restart. Jika sudah restart, yaitu enable spam assassin, matikan dulu, kemudian cek statusnya. Jika sudah running, maka lanjutkan untuk melakukan percobaan kembali. Nah, sebelum itu teman-teman harus mengunjungi web ini terlebih dahulu. Nah, web ini tuh untuk melakukan pengecekan spam ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ya teman-teman di bagian web ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengambil di bagian ini. Nah, ini tuh adalah teks untuk teks spam ya teman-teman. Kita akan melakukan percobaan di sini tuh. Jadi ini tuh teks spam. Jika teks spam ini dikirimkan, misalkan ini kan dari si Kokom, kita akan melakukan ke Wahyu. Ini spam Wahyu. Nah, jika dikirimkan, kita bisa mengecek apakah berjalan atau tidaknya spam assassin tersebut dengan cara mengirimkan pesan spam tersebut. Jika misalkan pesan ini ke Wahyu nanti berbentuk email biasa sebagai pesan biasa, hanya teksnya saja seperti ini, maka si spam assassin belum terkonfigurasi ya terhadap postfix-nya juga. Jika misalkan berubah menjadi namanya spam yang telah di set tadi sama kita, maka telah berhasil. Kita akan mencoba send. Oke, kita lihat send. Bentar teman-teman, Wahyu send. Nah, ini spam Wahyu. Oke, kita logout, kita lihat ke Wahyu.
Wahyu, apakah berhasil? Nah, ada inbox baru dan ini ternyata berhasil. Namanya menjadi spam, yang berarti spam assassin sudah berjalan dengan baik teman-teman. Ini spam Wahyu, kita cek. Nah, di sini berbentuk peringatan ya teman-teman. Ini tanyanya bahwa pengecekan penerapan Postpeak dan si spam assassin untuk melakukan pengecekan atau mencegah email spam telah berhasil. Mungkin cukup dari saya, mungkin masih banyak kekurangan ya dalam penjelasan saya kali ini. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.